Assalamualaikum brother, stay halal karena pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu seri yang cukup istimewa dan pastinya halal meskipun cara tontonnya nggak bisa dibilang halal. Sebuah anime movie garapan studio Toei Animation dan Yokohama Anime Lab. Anime ini berjudul Journey Taiko Arabia Hantou Tenno Kiseki to Tatakai no Monogatari. Taiko Arabia sendiri bukan movie yang diadaptasi dari komik ataupun novel, melainkan Quran, surat Al-Fil. Kisahnya akan menceritakan perjuangan seorang pemuda muslim bersama pasukan sukarela Mekah yang berjuang untuk mempertahankan kota Mekah dari gempuran tentara Gajah Abraha. Pertama kali dalam sejarah, ada anime yang mengangkat tema tentang perjuangan para pengikut Nabi yang pastinya dibalut dengan sedikit nuansa Islami. Meskipun kayaknya kita bahas dating aja deh. Buat yang pengen nonton animenya secara langsung, bisa download aplikasi B-Station. Nikmati, resapi, dan dapatkan cinema experience secara maksimal. Kalau udah, jangan lupa balik ke sini lagi. Gak akan ada spoiler warning karena beberapa dari kalian udah pernah baca surat Al-Fil, dan itu udah mencakup keseluruhan alur ceritanya. Ke Amerika ketemu mertua. Ini dia Taiko Arabia. Di awal kisah, kita disuguhkan oleh pemandangan tempur antara pasukan gajah pimpinan Raja Abraha melawan pasukan Mekah yang di sana juga terdapat tokoh utama kita yang bernama Aus. Terlihat jelas jika pasukan Mekah berada di ujung tanduk akibat perbedaan kekuatan yang terpaut jauh dengan pasukan Abraha. Satu persatu rekan Aus dieksekusi dengan cara diletakkan di tanah yang nantinya akan digeprek oleh pasukan Gajah Abraha. Hingga di saat giliran Aus untuk dieksekusi, sebuah keanehan tiba-tiba muncul dan seketika anime Journey Taiko Arabia dimulai. Sebelumnya, tentara Gajah Abraha memang sudah merencanakan penaklukan Mekah, dan penduduk Mekah memiliki inisiatif untuk kabur tanpa perlawanan dan bergerak secara diam-diam ke arah Gunung Al-Hada. Hal ini disebabkan oleh tujuan Abraha yang tak hanya menginginkan Mekah yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan, melainkan Ka'bah beserta batu ajaibnya alias Hajar Aswad, juga mengharuskan rakyat Mekah untuk meninggalkan keyakinannya, lalu menjadi budak Abraha. Maka dari itu, Aus dan seluruh pasukan sukarela Mekah berniat untuk menghalau gempuran pasukan Abraha dengan menahan pintu masuk Mekah menggunakan perlengkapan seadanya. Di sana ada salah satu teman Aus yang bernama Hisham, yang tadinya mengajaknya untuk bergabung ke pasukan Mekah. Kompi ini dipimpin oleh seorang veteran perang bernama Musab, yang mana karismanya menjadi simbol kepemimpinan pasukan Mekah. Sebelum semuanya berkumpul menjadi satu kompi, Musab sudah membuka pendaftaran pasukan sukarela teruntuk para pria yang masih ingin memperjuangkan Mekah. Ajakan Musab seketika berhenti tatkala pimpinan Mekah pada waktu itu hanya memberikan dua pilihan. Beliau adalah Abdul Muthalib yang kemudian menjelaskan dua pilihan utama untuk menanggapi gempuran Abraha, yakni menyerahkan diri dan kabur. Beliau juga berkata jika mereka lari bukan karena takut, namun sebagai alternatif untuk bertahan hidup dan melanjutkan sejarah. Meski demikian, pasukan sukarela tetaplah terbentuk. Dan kini merupakan saat di mana salah satu komandan divisi yang bernama Nizar memberikan sedikit pidatonya. Usai memberikan pidato, Nizar kembali ke kompi pasukannya. Dan meskipun kurang mendapatkan respon positif, Aus menanggapinya sebagai pidato yang mudah dimengerti. Kemudian, Nizar bertanya kepada Aus tentang cara membujuk anggota keluarga Aus sehingga ia bisa tergabung ke dalam pasukan sukarela. Awalnya, mertua sekaligus ayah angkat Aus yang bernama Zubair hendak bergabung ke dalam pasukan. Tapi Aus bertekad untuk menggantikannya, sebab ini merupakan bentuk dari penyesalannya di masa lampau. Mengingat dulu waktu kecil Aus adalah seorang pencuri yang menargetkan rumah Zubair. Alih-alih memberikan hukuman, Zubair malah memaafkannya dan menuntun Aus kembali ke jalan yang benar, sekaligus mengangkatnya sebagai anak. Sebagai wujud rasa terima kasih, Aus menganjurkan keluarganya untuk mengikuti rombongan Abdul Muthalib dan bergegas menuju Gunung Al-Hada. Setelah itu, Aus melakukan perpisahan dengan istrinya Hind dan juga anaknya Wahab. Kala itu, Hind memberikan sebuah eyeshadow yang nantinya akan dipakai Aus sebelum berperang. Kembali lagi ke timeline utama, di mana pasukan Mekah sudah kedapatan informasi yang memprediksi jika pasukan Abraha akan tiba pada waktu subuh. Sadar akan hal ini, Musab sekali lagi memberikan pidato penyemangat agar pasukannya tidak ketakutan. Di lain sisi, Abraha mendapatkan informasi dari ajudannya mengenai pasukan Mekah yang berniat memberikan perlawanan. Sebelumnya, Abraha juga bernegosiasi secara damai dengan Abdul Muthalib. Hanya kini dia berniat untuk berkhianat dengan tetap menangkap warga Mekah yang kini bersembunyi di Gunung Al-Hada.
Sejenak, kita beralih ke rombongan Abdul Muthalib, yang sebelumnya juga telah memastikan ambisi Abraha secara langsung. Bahkan juga sempat memperingatkan Abraha untuk tidak menyerang Ka'bah. Meskipun itu malah membuat ambisinya semakin menjadi-jadi. Di kubu pasukan sukarela Mekah, terjadi sebuah keributan yang ditimbulkan oleh seorang tentara bayaran atau bandit yang bernama Zurara. Dia nampak emosi tatkala orang-orang di sana rela berjuang demi kepercayaan, yang mana ini saat bertolak belakang dan Zurara yang berperang demi uang. Nizar selaku komandan divisi menghentikan kemarahan Zurara secara langsung, tapi mereka berdua malah terlibat adu jotos sesama pasukan. Ujung-ujungnya, Nizar mampu menahan tiap serangan Zurara, lalu datanglah Mus'ab untuk melerai mereka. Keberadaan Zurara di sana mengejutkan pandangan Aus, karena dulunya mereka berdua sempat tumbuh pada tempat yang sama, yakni perkumpulan bandit yang menjadikan anak-anak sebagai pesuruhnya. Seluruh orang di sana cukup terkejut mengetahui Aus yang merupakan sosok alim adalah mantan anggota bandit. Tentunya, Aus menceritakan kisah yang sebenarnya, di mana dulu ketika orang tua kandungnya dibunuh oleh pasukan bandit, dan Aus dipaksa untuk menjadi salah satu dari mereka, dengan memberi tanda menggunakan besi panas yang ditempelkan pada lengan kirinya. Biasanya para bandit menggunakan anak-anak sebagai umpan, atau tak jarang, anak-anak juga dipaksa mencuri secara langsung. Sebab jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan jatah makanan sama sekali. Hingga pada suatu saat, Zurara mengajak Aus untuk kabur dari tempat itu. Mereka pun bergegas kabur bersama-sama melewati gerbang depan. Zurara tertangkap, lalu dia menitipkan harapannya kepada Aus agar dia kabur untuk menggapai kebebasan. Dan kini, Aus menjadi orang yang beriman berkat pertemuannya dengan Zubair sebagai ayah angkat sekaligus mertua yang memberikannya berbagai macam pencerahan dan cerita keimanan. Sadar akan hal ini, Mus'ab menyuruh Aus untuk menceritakan kisah tersebut kepada semua orang di sana dengan harapan mampu menginspirasi para prajurit yang akan berjuang. Aus memulai kisahnya, berjudul Naram Sang Gembala. Cerita ini sendiri bersangkutan dengan kisah Nabi Nuh dan Bahtera. Hanya terjadi sedikit manipulasi, di mana Naram akan menjadi sosok yang mengajak para warga untuk membantu membangun Bahtera agar terhindar dari tsunami. Waktu itu beberapa warga tidak mempercayai akan adanya bencana tersebut. Namun Naram dan seluruh pengikut Nabi Nuh bergotong royong untuk membangun Bahtera. Bahkan satwa dari berbagai macam spesies juga mematuhi himbauan Nabi Nuh. Hingga suatu saat banjir menerpa dengan sangat hebat. Namun Nabi Nuh dan segenap pengikutnya telah berada di atas Bahtera. Mereka tentu selamat. Bahkan domba milik Naram juga selamat dari bencana itu. Kisah Naram Sang Gembala telah mengajarkan Aus pentingnya sebuah kepercayaan, kerjasama, dan keimanan, yang mana juga kisah ini telah memotivasi seluruh prajurit yang ada di sana. Demi membalas kebaikan Zurara, Aus berniat untuk melindungi rekan masa kecilnya dalam peperangan kali ini. Tapi sebelum itu, Zurara sempat menguji Aus dalam sebuah duel, sampai pada akhirnya Aus berhasil menunjukkan kebolehannya kepada Zurara. Setelah itu, pemantau pasukan Mekah memberi informasi jika tentara Abraha sudah semakin mendekati garis pertahanan terdepan. Mereka pun segera berbondong-bondong untuk mengintai secara langsung. Melihat jumlah tentara pasukan Abraha yang kelewat banyak, Mus'ab dan Nizar sepakat untuk mengajukan permintaan duel melawan jawara pasukan Abraha. Sebelum berperang, Abraha mengirimkan salah satu utusannya untuk menyampaikan pesan bahwa pasukan Mekah akan dibiarkan menjadi budak Abraha jika mereka menyerah dan mundur dalam pertempuran. Nizar selaku perwakilan Mekah tentu menolaknya dan lebih memilih untuk berduel dengan jawara Abraha. Sementara itu, pasukan Mekah dibuat khawatir dan hasutan tentara bayaran yang juga merupakan rekan bandit Zurara. Meski sudah dibayar, mereka hendak mundur dalam pertempuran dan bersembunyi layaknya pengecut. Mus'ab selaku pimpinan tentu memberikan sentuhan motivasi kepada pasukannya. Di lain sisi, Aus tengah mengenakan eyeshadow pemberian istrinya. Seketika hasrat berjuang Aus bangkit secara total, dan dia juga berhasil membuat rekan pasukannya kembali bersemangat. Dari kejauhan, Abdul Muthalib dan rombongannya melihat bentrok antara dua kubu tentara yang saling berlawanan. Jumlah tentara Abraha yang mengerikan tentu membuat semua orang khawatir, terutama Hind yang sangat mengkhawatirkan suaminya. Meski demikian, Zubair selaku ayah mengingatkan Hind akan cerita mukjizat Nabi Musa, berjudul Kisah Rahel si Gadis Ibrani. Cerita ini menjadikan Rahel sebagai pemeran utama, di mana dia merupakan budak yang diperkerjakan pada era pemerintahan Raja Fir'aun. Kondisi perbudakan pada era itu tentu sangat memprihatinkan. Tapi suatu hari, Rahel mendapatkan ajakan dari salah satu pengikut Nabi Musa yang bernama Efraim. Mereka dan seluruh budak yang ada di sana berencana untuk kabur lewat petunjuk dan arahan yang diberikan langsung oleh Nabi Musa. Nabi Musa dan seluruh pengikutnya melewati medan tempuh yang sangat ekstrim.
mulai dari pegunungan berbatu dan juga padang pasir yang menguras habis tenaga mereka. Di ujung jalan, mereka menemukan jalan buntu, di mana rute yang harusnya dilewati malah tertutup oleh lautan. Kondisi ini semakin parah di mana tentara Firaun yang mengejar mereka semakin dekat. Namun pada waktu itu, Nabi Musa mendapatkan mukjizat untuk membelah lautan, dan rombongannya bisa lewat dengan selamat. Sementara pasukan Firaun yang berniat mengejar malah terhanyut ke dalam ombak. Akhirnya, Nabi Musa dan para pengikutnya telah mencapai kemerdekaan, dan kisah ini juga memotivasi Hind untuk menjadi wanita yang kuat, sama halnya seperti Rahel si gadis Ibrani. Kembali ke pertempuran, pasukan Abraha nampak telah siap untuk memulai perang, sementara Mus'ab terlebih dulu mengirim Nizar, Aus, dan Zurarah sebagai perwakilan untuk duel. Sementara Abraha juga mengirim ketiga jawarannya. Pertama, Aus akan berhadapan dengan seorang pria besar bernama Hafwa yang menggunakan dua pedang berbentuk sabit sebagai senjatanya. Lalu dimulailah pertarungan pertama. Hafwa mendominasi dan kekuatannya sangat besar. Akan tetapi, Aus memiliki akal cerdik dengan memanfaatkan cahaya matahari sehingga bisa mendaratkan luka serius di tubuh Hafwa. Sadar akan hal ini, dua jawara tentara Abraha mulai berbuat kotor dan menyerang Aus secara bersamaan. Tapi Zurarah dan Nizar dengan sigap memberikan backup. Zurarah berhadapan dengan pria tinggi bersenjatakan tombak, sedangkan Nizar berhadapan dengan pria besar bersenjatakan pedang raksasa. Duel kali ini memang berjalan tidak sesuai peraturan, namun Zurarah dan Nizar berhasil mengalahkan jawara Abraha satu persatu. Kemenangan ini tentu membuat pasukan Mekah merasa bangga. Namun di lain sisi, Abraha berniat untuk mengotori duel dan tetap memulai gencatan senjata. Kedua kubu pun dengan spontan mempersiapkan pasukannya masing-masing. Lalu perang pun dimulai lewat benturan antara pasukan Abraha dan pasukan Mekah. Demi mengendalikan situasi pertempuran, Abraha memutuskan untuk mengerahkan tentara bergajah, meski nantinya usaha tersebut juga akan membunuh gajah-gajahnya. Namun bisa dipastikan, tentara Abraha sangat mendominasi dan peluncuran pasukan bergajah. Kondisi ini memaksa Aus dan Zurarah untuk segera bergegas menumbangkan gajah-gajah Abraha. Dan kombinasi serangan yang sempurna, mereka berhasil melukai salah satu gajah, sekaligus menumbangkan penunggangnya. Akan tetapi, pasukan Mekah tiba-tiba ditarik mundur atas komando pimpinan Mus'ab. Nizar juga mengisyaratkan Aus dan Zurarah untuk mundur, agar mereka bisa menjebak pasukan bergajah di ngarai. Namun mereka terjebak dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk kabur. Dan seketika, datanglah Mus'ab untuk mengalihkan perhatian. Dia berniat untuk mengorbankan diri karena percaya jika Aus dan Zurarah mampu membawa pasukan Mekah meraih kemenangan. Tadinya Mus'ab juga menyuruh divisi terakhir untuk mundur, namun ia tiba-tiba terjatuh dari kuda yang ia tumpangi. Kapten divisi yang barusan disuruh mundur malah balik membantu Mus'ab, karena mereka akan sama-sama berkorban untuk kemenangan tentara Mekah. Untuk sekarang, Nizar akan menjadi komando utama, dan tetap menjalankan rencana utama untuk menjebak tentara gajah Abraha ke dalam ngarai. Akan tetapi, mereka malah mendapatkan informasi jika Abraha mengubah formasi dan meletakkan gajah putih terbesarnya ke barisan paling depan. Informasi ini Aus terima sebagai bukti jika Abraha sedang lengah. Dia pun menyurahkan pasukannya untuk langsung melumpuhkan Abraha di garis depan. Aus menerjang maju seorang diri, diikuti oleh Zurarah yang memberikan bantuan dari belakang. Selangkah lagi, Aus akan menggapai tempat Abraha, dan usai mereka dipertemukan, duel antara Aus dan Abraha terjadi dengan sangat epik. Perbedaan kekuatan dan pengalaman bertarung membuat Abraha dengan mudah menghancurkan perisai Aus. Namun Aus juga berhasil melibaskan pedangnya ke arah muka Abraha, yang seketika memperlihatkan penampakan wajah tanpa hidung. Situasi ini membuat Aus lengah, lalu Abraha dan mudah melumpuhkan Aus dalam pertempuran. Aus pun secara tak langsung terseret ke dalam alam bawah sadarnya dan dipertemukan dengan putra kecilnya Wahab dan istrinya Hind. Di sana juga ada Zubair yang mengingatkan Aus akan cerita mukjizat yang dianugerahkan kepada orang yang pantang menyerah. Kisah ini berlatar waktu jauh sebelum Mekah terlahir, lebih tepatnya pada negeri menara bernama Iram, di mana tempat ini dipimpin langsung oleh suku manusia raksasa bernama Ad. Negeri ini dikuasai oleh kaum Ad lewat jalur kekerasan. Orang kaya dibiarkan hidup enak, sementara orang miskin akan dijadikan sebagai budak. Pada negeri yang korup ini terdapat salah seorang pengikut Nabi Hud yang bernama Kamkam. Keberadaannya di Iram membuat kaum Ad semakin ketakutan jika rakyatnya akan menjadi pengikut ajaran Nabi Hud. Kaum Ad tentu langsung membunuh Kamkam di sana, dan kematian Kamkam disaksikan langsung oleh sahabatnya Tawab. Kebencian Tawab kepada suku Ad sangatlah besar, namun dia tak memiliki kekuatan untuk memberi perlawanan. Sampai pada suatu saat, Tawab menghentikan orang-orang kaya yang berniat menculik gadis budak. Perkataan Tawab membuat semua hati budak di sana tergerak. Namun sayang,
tindakannya malah membuat Tawab menjadi tahanan dan mendapatkan siksaan hingga tubuhnya mati rasa. Tak lama setelah Tawab menjadi tahanan, para budak di negeri Iram melakukan pemberontakan besar-besaran dengan melawan suku Ad dan menghancurkan tiap jengkal bangunan Iram dengan kobaran api. Waktu itu, Tawab diselamatkan oleh gadis budak yang dulu pernah ia selamatkan, juga seorang budak pria yang tergerak dan perkataan Tawab tempo hari. Kala itu juga, badai angin menerbangkan suku Ad dan golongan orang kaya, sementara budak yang hendak mengikuti ajaran Nabi Hud mendapatkan pertolongan dari badai, hingga mereka selamat dari kehancuran negeri Iram. Kisah pantang menyerah Tawab menjadi teladan yang baik untuk Aus. Dia kembali mengorbankan semangatnya untuk menantang Abraha sekali lagi. Dan pada suatu titik, Zurara yang tadinya tumbang balik melemparkan sebilah pedang ke arah Nizar. Tapi serangan kejut yang mereka lancarkan gagal total, dan malah membunuh Nizar selaku pimpinan pada waktu itu. Demi memamerkan kekuatannya, Abraha memasangkan pasukan Mekah yang tersisa untuk diinjak gajah-gajahnya. Sampai pada giliran Aus untuk dieksekusi, keanehan tiba-tiba terjadi, di mana gajah-gajah Abraha yang harusnya melancarkan eksekusi malah bersujud ke arah yang sama, yakni kiblat alias Ka'bah. Kemudian muncullah segerombolan koloni burung walet yang menghujani pasukan Abraha dengan batu-batuan. Kesempatan ini dimanfaatkan pasukan Mekah untuk menarik mundur pasukan yang tersisa. Sementara itu, pasukan Abraha telah berhasil terporak-porandakan, menyisakan Abraha seorang diri yang berniat untuk membalas kematian pasukannya kepada Aus. Dan pada suatu titik, Aus dan Abraha bertatapan secara langsung. Namun Abraha yang hendak maju tiba-tiba terhenti dan hancur oleh tebing ngarai yang dirobohkan oleh koloni burung walet. Bahkan runtuhnya tebing itu juga menewaskan para bandit yang tadinya lari dari pertempuran. Bisa dipastikan jika kemenangan telah diraih secara total oleh pasukan sukarela Mekah atas bantuan langsung dari mukjizat pemberian Tuhan. Burung walet juga menginformasikan kemenangan ini kepada rombongan Abdul Muthalib. Di lain sisi, Aus melihat langsung ke penjuru medan pertempuran dan melihat pasukan bergajah Abraha yang sudah rata dengan tanah. Anime ini ditutup dengan sebuah adegan di mana Aus dan pasukan yang tersisa menyalakan obor api sebagai simbol kemenangan tentara Mekah. Surah Al-Fil adalah surah ke-105 dalam Al-Quran dan terdiri atas 5 ayat. Nama Al-Fil sendiri berarti gajah yang diambil dari ayat pertama dari surat ini. Topik utama surat ini adalah kisah gagalnya usaha penghancuran Ka'bah oleh Abraha dalam kurung Raja Yaman dan 60.000 tentaranya. Dalam pasukan ini sudah termasuk diantaranya 13 gajah atau 9 dalam versi lain. Alhasil, tahun terjadinya peristiwa ini juga dicatat dalam sejarah Islam sebagai tahun gajah. Di akhir kisah, Abdul Muthalib mengisyaratkan sebuah pernyataan berbunyi era baru, di mana tahun gajah juga menjadi tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang juga sebagai cucu dari Abdul Muthalib itu sendiri. Dari ketiga kisah mukjizat yang ditampilkan dalam anime ini, wajah para nabi yang terlibat sama sekali tidak diilustrasikan oleh autornya, dan itu merupakan pilihan yang tepat, karena tidak sopan rasanya jika ada seseorang yang mengilustrasikan sosok penting seperti halnya nabi. Sebagai alternatif, sang autor menambahkan karakter fiksi seperti Naram si gembala, Rahel si gadis Ibrani, dan Tawab si pengikut Nabi Hud. Ketiga karakter ini berhasil difungsikan sebagai subjek utama pembentukan cerita, yang akhirnya memberikan kita banyak pelajaran, seperti halnya tentang berpegang teguh dengan kepercayaan, memiliki tekad kuat yang tak bisa goyah, dan juga sifat pantang menyerah dalam menghadapi segala kondisi. Ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya tampilkan, seperti cara menyebutkan Mekah oleh beberapa pengisi suara anime ini dalam versi Jepang. Apa yang kita dengar bukanlah Mekah, melainkan Meka. Hal ini tentu bisa kita maklumi, mengingat di Jepang hanya ada satu huruf mati, yakni N, dan tidak ada yang namanya H atau yang lain. Dilansir dari republika.co.id, Wasik, kisah asli Rahel digambarkan sebagai salah satu dari keempat istri Yakub yang kala itu terpilih sebagai Nabi Bani Israel. Yakub juga menikahi kakak perempuan Rahel yang bernama Lea. Kisah ini tertulis langsung dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama, dalam Alkitab Kristen. Untuk selebihnya, kalian bisa baca kisah origin Rahel di Republika. Oh ya, ada kemungkinan besar jika Rahel yang di kisah ini berbeda jauh dengan Rahel yang tadinya saya bahas. Jadi jangan sampai kepincut. Terus untuk burung walet, yang mana pada kisah aslinya adalah segerombolan burung ababil yang menghujani pasukan Abraha dengan batu-batuan panas dari neraka. Mungkin itu saja dari saya. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sekian, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.